Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya langsung aja kita baca pertanyaannya ya. Oke, yang pertama dari Dia Hindrajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya dong. Saat sholat malam saya selalu menyiapkan air putih dalam botol. Saya terakhir sholat tahajud, saya berdoa dan botol saya buka tutupnya. Saya baca ayat-ayat Al-Quran, semua doa-doa saya panjatkan. Kemudian air putih itu saya berikan kepada anggota keluarga untuk diminum. Nah, apakah ini termasuk syirik? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan kasiran. Syiriknya di mana Ustadz mohon izin? Gak ada kayaknya ya Ustadz Maulana. Saya langsung jawab, bukan syirik. Itu tidak syirik. Justru itu adalah mengharapkan keberkahan. Apalagi sholat tahajud, itu kan keberkahannya luar biasa. Ampunan Allah turun berkah. Dan ketahuilah, kalau ada orang pengajian, di pengajian Al-Anwar, ya setiap Rabu malam, kemarin udah tutup dulu istirahat karena mau Ramadan. Jadi disiapkan air botol dibuka, kemudian dibacakan salawat, semua baca salawat, semua baca yasin, semua baca zikir, tahlil, semua ratid adat dibaca, kemudian tausiah. Itu keberkahan loh, keberkahan. Jadi yang dimohon ini adalah memohon keberkahan. Dengan penuh keyakinan. Ustaz Sam kemarin ceramah di mana gitu, tiba-tiba ada yang bawa air minum untuk didoakan. Itu boleh, silakan. Dengan doanya luar biasa, keberkahannya. Yang jelas, keyakinan keberkahan itu, kesembuhan itu, atau apapun itu adalah datangnya dari Allah. Nah, kenapa menggunakan media air? Media air itu luar biasa lah, media penyembuhan. Media air itu media adalah menenangkan. Media air itu waja'alna minal ma'i syai'un. Dari air Allah ciptakan segala sesuatu. Jadi memohon keberkahan dari Allah melalui media air itu boleh. Apalagi bacaannya, zikirnya. Apalagi ini meruqyah diri sendiri dengan air. Itu luar biasa. Untuk rumah pun boleh. Bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dipercikan di rumah itu boleh. Masih ini kayak ada peresmian Syam ya. Qul huwallahu ahad banyak benar ya. Iya itu segala tempat. Iya, panjang itu. Itu ajaran guru saya. Kalau tanya kalau ada rumah baru, bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali setiap sudut. Atau kalau mau praktis ambil batu-batu, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Semua baru simpan batu-batu itu. Tapi kan rumahnya udah selesai. Udah selesai. Terima kasih banyak. Rumahnya baru dibikin. Terima kasih Ustadz Maulana. Masih ngomong terus ini udah selesai. Mau lanjut baca yang lain. Iya. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke dari firasat.ind. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Bagaimana ya statusnya istri yang ditinggal suami lebih dari 2 tahun. Dalam kurung tidak ada kabar apalagi nafkah. Tapi si suami belum pernah mengucapkan talak. Dan istri juga bingung harus berbuat apa. Sedangkan katanya kalau perempuan duluan yang menggugat cerai tidak bakal mencium bau surga. Mohon solusinya Ustadz. Terima kasih Habib. Jawab Habib. Fadl. Artinya ini dalam ilmu fikih sebutnya mafqud. Apa itu mafqud? Suami yang pergi dari istrinya tanpa kabar. Nah, bagaimana hukum si istri? Artinya hukum si istri dia tidak bisa menikah dengan yang lain kecuali ada kabar yang sangat yakin, yang harus jelas kabarnya. Misal dalam 2 tahun, dari segi umur, kira-kira dalam segi umur masih hidup atau tidak misalnya. Atau ada kabar yang tersebar dari luar bahwasanya dia itu sudah meninggal dunia. Atau ada kabar yang mengatakan bahwa dia telah mentalak istrinya. Jadi tidak bisa si istri tersebut untuk menikah lagi kecuali ada kabar-kabar yang diyakini. Nah, harus ada kabar-kabar yang diyakini. Dan kedua, dia nanti melapor kepada hakim atau melapor kepada qadhi. Nanti qadhi yang memutuskan. Dalam itu versi yang pertama. Dan versi yang kedua, bagaimana si istri itu harus menunggu selama 4 tahun. Ya, 4 tahun itu dinilai dari mana? Qal gadim, dari pendapat Imam Syafi'i, qal gadimnya harus menunggu selama 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Semaksimal
perempuan hamil itu 4 tahun. Kan Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibunya. Maka jadi hukum. Artinya semaksimal orang hamil itu adalah 4 tahun. Jadi kapan dia boleh menikah lagi? Itu setelah ditinggal oleh suaminya selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu nanti baru dihitung lagi masa iddah 4 bulan 10 hari. Oh, jadi 4 Dari tahun 4 4 tahun bulan. Tapi kalau misalnya mau ngajuin hulu boleh aja, Bib. Bisa saja, artinya tidak dosa. Karena kan juga kita tidak boleh meninggalkan perempuan selama dengan 2 tahun. waktu yang lama itu tanpa nafkah segala macam. Betul. Nah, si istri juga berhak untuk melaporkan. Jadi enggak dosa, enggak cium bau surga, enggak. Bahkan suami yang seperti itu salah kalau tidak ada kabar. Masya Kecuali memang di jalan atau yang enggak jelas lah Iya. misalnya gitu. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Makasih juga yang udah bertanya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah oleh guru kita Ustadz Syam. Dilanjutkan doa dibawakan oleh guru kita Habib Muhammad Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi SAW ketika ditawarkan untuk menjadi nabi sekaligus raja atau menjadi nabi sekaligus hamba, Rasulullah SAW memilih untuk menjadi seorang nabi sekaligus hamba. Kenapa? Karena ternyata status hamba di mata Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Justru yang diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni hambanya. Status hamba yang sangat tinggi dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita mengejar kekayaan, tapi kejarlah agar kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku sebagai hamba mungkin biasa, tapi kalau Allah yang sudah mengakui kita sebagai hambanya, itulah nikmat yang sangat indah. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, pergunakanlah dengan baik dengan cara bersyukur. Syukur itu ada syukur yang wajib. Syukur yang wajib itu seperti apa? Syukur yang wajib adalah mempergunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita di jalan Allah juga. Kalau ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan untuk kebaikan juga. Maka itu adalah bentuk syukur yang wajib. Syukur dengan lisan, mengucapkan dengan alhamdulillah. Syukur dengan hati, meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah mau ambil terserah Allah. Toh itu bukan punya kita, itu juga punya Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang masih bekerja keras dan berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita berdoa bersama dipimpin guru kita Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah berjumpa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin